Yesaya 32. Tuhan berbicara kepada Yerusalem, hai perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkan suaraku. Hai anak-anak, ayat 9 ya, perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetarai orang-orang yang hidup tentram. Tuhan berbicara pada orang-orang yang hidupnya nyaman. Ini dia berbicara pada perempuan-perempuan yang hidupnya bukan yang susah, tetapi yang hidup senang, ya, yang nyaman. Sehingga gereja-gereja yang nyaman, atau ya, karena perempuan dilambangkan gereja, atau orang-orang yang hidup nyaman dan tidak perlu berdoa. Dan Tuhan ingatkan bahwa harus bangkit dan mulailah bangun. Jangan hanya tertidur dan malas, jangan hanya nyaman saja, tapi mulai cari Tuhan. Bangun, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, semuanya aman, tentram, baik-baik saja. Uang ada, pabrik ada, iya, mobil banyak, dan semua pegawai banyak, dan semua rasanya ya beres saja. Sehingga tidak ada yang bersungguh-sungguh berdoa. Tetapi Tuhan ingatkan, 1 tahun akan ada kegentaran. Dari bertahun-tahun Tuhan selalu memberikan saya ini untuk bicara kepada orang-orang atau gereja yang sudah nyaman dan aman. Mari kita kembali kepada Tuhan dengan kasih mula-mula. Mari kita mau mendengar suaranya. Kita berusaha berdoa sungguh-sungguh sampai kita bisa menerobos ruang Maha Kudus. Kita bisa dengar suaranya. Kita nggak tebak-tebakan. Kita nggak pakai, ya, dia katakan, ya, perasaan saja, tidak. Tapi kita benar-benar mengerti ada waktu Tuhan, ada rencana Tuhan, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu mati, ada waktu lahir, ada waktu dalam hidup ini. Tapi tentu kita tahu bahwa Yeremia 29 ayat 11 dia bilang Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Sebab itu dikatakan, adakah, Yeremia 9 katakan, adakah perempuan yang bijaksana, yang mengerti tentang hal-hal kesusahan yang akan terjadi. Maka kita harus bangkit untuk cari Tuhan, sehingga kita di hati kita tentang waktu dan keadaan yang akan terjadi. Jangan sampai sudah menimpa kita, kita tidak berjaga-jaga. Ingat, ada 5 anak darah yang bodoh, 5 anak darah yang bijaksana. Dua-dua sama, tidak terlihat perbedaannya. Mereka sama cari Tuhan, aktif gereja, aktif melayani. Tetapi ingat satu hal yang berbeda, 5 anak darah yang bodoh ini, dia hanya mengikuti saja. Dia tidak mempunyai persediaan minyak. Dia tidak begitu peduli dengan doa, tidak begitu peduli dengan urapan Tuhan, tidak begitu peduli dengan bagus atau tidak, beribadah sungguh-sungguh atau tidak. Yang penting kelihatan di luar kita ini, artinya pembungkus kadonya indah, dalamnya tidak tahu isinya bagus apa tidak. Maka sebab itu di sini dikatakan sewaktu 5 anak darah dua-duanya tertidur, dan kemudian mereka mendengar bunyi sangkakala. Dua-duanya mendengar, tapi yang satu karena tidak mempunyai persediaan minyak, maka yang satu kebingungan. Aduh gimana ya, aduh gimana ya, aduh gimana ya. Bagaimana lampu saya bisa nyala, bagaimana kita memiliki kepekaan. Tapi kalau kita sendiri tidak suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, tidak baca Alkitab, tidak bersungguh-sungguh menyerahkan kehidupan ini pada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang mau terjadi besok. Kalau kita baca di Yeremia 32 ini, Tuhan berbicara kepada orang-orang yang nyaman, sehingga ibadah kelihatan memegang jabatan hebat, tapi sebenarnya mereka sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi karena semua nyaman. Dan maka di sini kalau kita melihat wanita yang bodoh dan bijaksana ini di dalam Matius di bagian terakhir dikatakan, maka
Yang bijaksana masih memiliki minyak, tapi yang bodoh sudah nggak ada, jadi dia bingung setengah mati. Tapi kemudian yang bijaksana bilang, lu pergi cari di luar, gua nggak mau kasih lagi. Aku nggak mau kasih, karena waktu dulu gua udah ajak-ajak, lu nggak mau. Ajak doa, ajak penyerahan sungguh-sungguh, lu cuma tahu asal dilihat seperti Marta, sibuk saja, tapi tidak duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Maka kemudian waktu bunyi sangkakala Yesus datang, semua siap, tapi yang bodoh tidak siap. Maka yang bijaksana ini bersama-sama dengan Tuhan, diangkat bersama dengan Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga. Mereka bisa mengikuti dan sampai Tuhan datang mengangkat mereka. Oh, begitu indah. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan masih beri kesempatan kepada wanita atau perempuan-perempuan yang hidupnya nyaman saja. Di sini dikatakan, bangunlah, dengarlah suaraku, hai anak-anak perempuan yang hidup tenteram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tenteram. Dalam 1 tahun ini kita akan mengalami masa-masa kegoncangan, ya. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, panen buah-buah yang lain tidak ada lagi. Bahkan kita lihat di sini ayat 11, getarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram, tanggalkanlah, bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Mulailah berdoa puasa, mulailah mengambil waktu untuk mendengar suara Tuhan, teguran Tuhan. Kelemahan kita perlu akui di hadapan Tuhan, dan kita perlu untuk bertobat dan bilang, Tuhan, aku mau kembali kepadamu, aku mau mencari Engkau sungguh-sungguh, sehingga waktu keadaan dan waktu Tuhan itu kita pasti tahu. Bukan kita bilang, mana bisa tahu. Tuhan katakan dalam firman, Tuhan berbicara pada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga mereka berjaga-jaga. Nah, Anda lihat di sini, ratapilah ladangmu yang permai. Kita lihat di sini bahwa sekarang masih jalan bagus usahamu, ratapilah. Tapi Tuhan sudah suruh meratap, sudah suruh bersyafaat, sudah suruh berdoa. Buat pekerjaan, buat pelayanan. Ladang berbicara pekerjaan, ladang berbicara pelayanan. Di sini usaha yang masih permai, dan pohon anggurmu yang dikatakan selalu berbuah lebat. Rasanya usaha masih jalan lancar semua, dan orang masih mengagumi kita, dan kita rasanya masih baik kok, masih punya. Nah saudara, di Alkitab ini dikatakan, hai perempuan, ratapilah, hai gereja Tuhan, mulailah berdoa syafaat, mulailah bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan sampai sudah habis dicari, sudah baru kita bilang, Tuhan bagaimana? Nah, wanita bijaksana bilang, enggak, gua nggak mau bagi, karena nanti gua bagi ke lu, gua juga habis. Kalau saya bagi ke kamu, saya juga habis. Terus gimana? Jadi siapa yang mau ikut Yesus waktu Yesus datang? Maka dia bilang, saya nggak mau, lu cari aja di luar. Nah saudara, akan ada waktu di mana kita akan tegas. Gereja Tuhan akan tegas bahwa nggak bisa. Kita nggak bisa, siapapun kau, karena keselamatan adalah urusan sendiri-sendiri. Tetapi selama kita masih seperti ini, masih punya kesempatan untuk berkata kepada keluarga, anak-anak, teman-teman gereja, dan sesama pelayanan, ayo kita serius, ayo kita berdoa. Maka di sini dikatakan, ratapilah tanah bangsaku. Pertama, ratapilah seluruh usaha keluargamu, rumah tanggamu, dan juga gerejamu, pelayananmu. Maka kemudian yang kedua, ratapi apa saudara? Ratapi tanah bangsa. Kadang-kadang orang meratapi tanah bangsa, dia tidak berdoa buat jadi pendoa syafaat keren tanah bangsa, tetapi dirinya sendiri dan keluarganya pun hancur. Sebab itu kita harus dikatakan berdoa dulu pelayananmu, berdoa dulu usahamu, berdoa, ratapi dulu keluargamu, dan kedua, ratapilah bangsa.
Maka di mana kau berada, di Amerika berdoa buat Amerika, orang Indonesia berdoa buat Indonesia. Di sini dikatakan orang ya, kalau Anda di Kanada berdoa buat Kanada, Anda di Australia berdoa buat Australia, Anda ada di Hong Kong atau di mana saja di Eropa, Anda berdoa di mana Anda ada, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu, kata Yeremia 29. Maka di sini dikatakan, iya, tetapi tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu yang tempat bergirang-girang di kota yang penuh keramaian, yang Anda rasa wah keren banget kota penuh keramaian, girang-girang di mal-mal, akan tidak ada lagi. Nah, di sini dikatakan sebab purimu sudah ditinggalkan, keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Kita lihat di jalan-jalan sudah sepi. Iya, mal-mal tutup. Dikatakan dari berbulan-bulan, bertahun-tahun khotbah saya ini terus suruh bersiap-siap karena nanti akan datang waktu rasanya nggak mungkin jalan bisa sepi. Tapi ternyata seluruh dunia melakukan hal ini. Nah, dikatakan sebab purimu sudah ditinggalkan, keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Ya, tempat-tempatnya orang suruh kerja nggak bisa kerja lagi. Nah, saudara, maka ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka para gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Jadi doa, berseru, cari Tuhan, berdoa puasa, beratap, terus berdoa puasa, terus mencari Tuhan, bersyafaat, terus minta belas kasihan Tuhan dengan takut dan gentar pada Tuhan. Walaupun belum terlihat kejadian bahwa kita mengalami miskin, mengalami susah, mengalami kegoncangan ekonomi, tetapi Tuhan sudah mulai menyatakan ini, bahwa mulai terus, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berseru, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, sampai kita mengalami kembali pemulihan, mengalami kasih mula-mula, mengalami, dikatakan karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Sampai kita lihat Tuhan pulihkan segalanya, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan mulai mengadakan perombakan dan mulai menyusun semua strategi untuk memberkati umatnya yang terus mencari Tuhan, sampai roh Allah turun dan mengatur hidup kita. Roh Allah turun dan berbicara, membimbing kita seperti firman Tuhan di dalam Roma 8. Orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dan Tuhan sedang menantikan anak-anak Allah ini dinyatakan. Orang-orang yang peka dengar suara Tuhan, sehingga dia tahu bahwa wah, seperti Yusuf, mau terjadi masa kesukaran, Yusuf sudah dikasih pengertian tentang mimpi dari raja itu, dan dia mulai nyatakan, dan dia mulai mengatur strategi, menyimpan sampai di masa kesusahan itu mereka tidak berkekurangan, karena ada orang-orang dari berbagai tempat akan datang meminta, karena mereka lah orang bijaksana. Jadi kita harus menjadi orang bijaksana. Di kitab Daniel, orang bijaksana yang akan menjadi bangkit dan menjadi kuat. Nah, coba kita lihat lagi. Kita harus terus melakukan doa, syafaat. Walaupun kita merasa senang atau rasa hadirat Tuhan atau tidak rasa hadirat Tuhan, itu perasaan kita saja. Tapi Tuhan tetap cari, melihat orang yang mencari Tuhan. Maka kita tidak perlu hanya, aduh lagunya bagus, oh lagunya nggak bagus, oh suaranya nggak bagus, ini gua lebih bagus. Nggak peduli, saudara, Anda mau suara bagus, puji Tuhan. Tidak punya suara bagus, tetap nyanyikan bagi Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Maka di sini dikatakan, iya, maka padang gurun sewaktu roh Allah dicurahkan,
Kasih mulai bangkit dan mulai terjadi orang-orang bertobat, dan mulai Tuhan mau mengatur hidup kita dengan merubah. Padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan, sehingga terlalu banyak, sehingga orang yang lewat lo ambil aja, tidak masalah, karena diberkati. Nah, di sini dikatakan di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Jadi di masa padang gurun pun tetap ada keadilan. Di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Akan nyata pada waktu roh Allah dicurahkan, orang semua cari Tuhan, maka akan terjadi keadilan dan kebenaran. Itu akan diterapkan di bangsa atau di rumah-rumah yang mencari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ ada akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau di situ ada keadilan dan kebenaran, maka di dalam kebenaran itu akan ada damai sejahtera. Maka tidak ada gontok-gontokan, tidak ada iri hati, tidak ada benci, tidak ada saling menjatuhkan atau menjelekan, tapi semuanya akan saling membantu dan saling menopang. Karena kita akan mengalami damai sejahtera, tidak ada tersinggung, tidak ada marah. Semuanya akan ada hidup dengan tenang seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 133. Iya, duduk bersama dengan rukun, saudara bersaudara, duduk bersama dengan rukun. Kesanalah diperintahkan Tuhan berkat kehidupan, karena di sana ada urapan Tuhan. Ya, karena akan dikirim urapan, ya terus dari atas kepala sampai ke telapak kaki. Urapan Tuhan akan turun ke atas anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang ada keadilan dan ada kebenaran, dan di situ ada damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, maka semua tenang, nggak ada yang heboh-heboh, iya kan? Dan ketenteraman untuk selamanya, enggak sekali-sekali tapi seterusnya, karena Tuhan memerintah setiap keluarga akan dipimpin oleh Roh Allah. Setiap gereja akan dipimpin oleh Roh Allah, dan semuanya Roh Kudus akan menyatukan kita sehingga satu sama lain saling menguatkan, menopang. Tidak ada yang merasa aku punya lebih keren, lu bodoh, gua pinter, kamu jelek, saya bagus, oh kamu nggak rapi, aku lebih. Nah, semua akan saling menopang menolong, dan ada ketentraman, ada damai. Wow, semua tampak membanggakan, iya, pekerjaannya, tampak membanggakan pertolongannya. Semua melihat tanpa disuruh sudah bantu, tanpa suruh udah. Dan kemudian tidak ada yang bersaing bilang itu gara-gara gua kan yang ini. Tidak, semuanya tentram dan damai. Maka di sini dikatakan ayat 18, akibat dari gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, rumah-rumah tangga mulai mencari Tuhan, maka di sini dikatakan bangsaku akan diam di tempat yang damai. Bukan hanya pengaruhnya pada rumah saja, karena bangsa ini berdiri dari rumah tangga. Maka kalau semua mengalami seperti ini, maka satu bangsa akan diselamatkan. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram. Tidak dibilang keluargaku saja, tapi bangsa. Saudara, Yeremia 29 berkata, ya, kita harus memperhatikan kesejahteraan kota dan berdoa supaya kota itu diberkati Tuhan. Karena kesejahteraan kota itu kesejahteraan kita. Maka kita harus berdoa. Setiap keluarga memiliki mesbah doa keluarga, maka seluruh bangsa ini akan mengalami berdampak akibat dari gereja Tuhan mulai begitu serius mendengar suara Tuhan. Nah, kemudian dikatakan, ya, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Jadi nggak ada saling iri hati, saling benci, saling memusuhi. Tidak ada perdebatan, tidak ada perpecahan, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada berperang, tidak ada musuh-musuhan, tidak ada. Semua ada damai. Dan di sini dikatakan tinggal
di tempat tinggal yang tentram, di tempat istirahat yang aman. Wah, semua tidak ada yang susah tidur, semua tidurnya nyaman. Iya. Dan ayat 19, hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Maka kita akan lihat, mau orang yang kaya raya, hutan itu orang-orang yang kaya banget, sampai dia akan juga mengalami proses, ya, tetapi juga akan direndahkan. Karena apa? Semua orang akan mengalami dipulihkan keluarganya, dipulihkan rumah tangganya. Maka kemudian di sini dia katakan tidak ada kekacauan lagi, tidak ada kesombongan. Kota berbicara kesombongan, hutan berbicara kekacauan. Tetapi ayat 20, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Maka orang yang berbahagia, orang yang bisa menabur, orang yang bisa menabur di segala tempat di mana terdapat air, di mana ada firman, di mana ada sesuatu yang sangat mereka jadi mengerti. Oh, aku harus menabur di dalam pelayanan ini, aku harus menabur air berbicara firman Tuhan. Dan Tuhan mau supaya semua kita akan melihat bahwa tiap rumah memiliki mata air. Dan kemudian kau lihat Tuhan akan membuat diberkati, orang-orang datang, iya, menabur di tempat yang bermata air. Karena itu Ayub yang berjumpa dengan Tuhan, dia memiliki mata air. Maka semua teman-temannya datang dan menabur pada air. Karena saudara, di situ ada urapan Tuhan, di situ ada suara Tuhan, sehingga orang-orang datang dan memberkati. Saudara, jangan takut selama kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Hidup kita harus ada mata air. Karena firman Tuhan katakan mata air adalah Roh Kudus. Kalau kau meminum, katakan di dalam kitab Yohanes, ambil dan minumlah, maka di dalammu akan mengalir aliran sungai, yaitu Roh Kudus. Setiap orang yang penuh Roh Kudus jangan takut, ada banyak berkat yang Tuhan akan kirim. Jangan khawatir masa kesesakan, karena di mana ada mata air, di situ banyak orang akan menabur. Karena apa yang kau kerjakan akan diberkati. Dan yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Artinya semua orang-orang yang bekerja juga akan mengalami masa kelepasan, kelegaan. Tidak ada khawatir, tidak ada takut, tidak ada tekanan lagi, tidak ada beban berat lagi. Karena Tuhan memberikan urapan kelepasan. Karena dia katakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan. Maka di sini dikatakan kalau kita sampai dicurahkan roh dari atas, semua ini akan berubah. Orang yang merasa beban berat seperti sapi dan keledai, mereka akan mengalami kelepasan. Terus jaga mata air di dalam, jaga hubungan dengan Tuhan. Terus minta Roh Kudus isi dan penuh di dalam. Maka apa yang kau kerjakan berhasil. Di mana-mana orang akan datang menabur di tempat bermata air. Orang akan datang memberkati. Mereka akan datang, aku ikut join, aku ikut memberkati, aku ikut beli. Saudara, kalau Anda benar-benar hidup dengan dituntun oleh Roh Kudus. Sebab itu firman Tuhan yang dikatakan di sini, saya mengakhirinya dengan Roma 8. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Roh Kuduslah. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita akan lihat. Iya, saya mengajak Anda melihat di sini Roma 8.
Saya baca dari ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi hati-hati corona ya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kita kalau yang cuma cari nyaman aja, cari yang kemewahan aja, dan cuma dilihat orang keren, maka kita hidup dalam kedagingan. Kita harus datang cari Tuhan sungguh-sungguh. Maka di sini dikatakan kita diberi kekuatan untuk tidak membeli hal-hal yang sia-sia, sehingga di masa kesesakan kita tetap diberkati. Katakan sini, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita adalah anak Allah. Satu ilustrasi, Sadhu Sundarsa. Sadhu Sundarsa hamba Tuhan yang luar biasa. Kemudian satu waktu dia lihat ada kebakaran, dan dia lihat, ada satu burung ini. Dia bingung karena pohon ini kebakar. Maka dia lari sini sana, burung ini lari sini sana, karena anaknya ini belum bisa. Maka saudara, saat sudah mau, apinya udah mau menghanguskan, dia turun dan lindungi anak-anaknya. Dia mati bersama dengan anak-anak. Kita anak Allah. Yesus mati di kayu salib menanggung dosa kita, kesulitan kita, kesukaran hidup kita, penyakit kita, semua masalah hidup kita yang tidak bahagia, yang tidak damai. Dia tanggung di kayu salib. Dia lindungi kita supaya kita beroleh hidup. Burung, saya melihat ada ayam yang kemudian Raja Wali ini mematok ayam dan anak-anaknya. Tapi anak ayam begitu berani banget mengejar Raja Wali, sehingga burung elang, kalau nggak salah itu elang kepada Raja Wali, dia lari nggak bisa, dan dia terus melindungi anak. Tuhan bilang seperti induk ayam, dia mau melindungi umatnya. Nah saudara, disinilah dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita ingat banget Yesus mati di kayu salib supaya kita yang percaya menjadi anak-anak Allah, dan kita diselamatkan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, ayat 15, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita nggak menerima roh perbudakan karena Tuhan sudah mati bagi kita. Kita nggak perlu takut karena Dia sudah tanggung semua penderitaan dan sakit penyakit di kayu salib. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bersama Bapa. Sebab itu setiap pribadi dan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, harus bisa mendengar suara Tuhan, harus bisa menangkap tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Kita tanya Tuhan. Maka di sini dikatakan roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Tuhan bilang, aku mati supaya kau hidup. Tuhan tanggung semua dosa kita supaya kita yang berdosa ini dikuduskan sehingga bisa menerima surga, bisa bersama Tuhan. Maka ini dikatakan janji-janji Tuhan yang begitu banyak yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Kita sebenarnya tidak menderita. Menderitanya itu artinya penguasaan diri. Kita harus menguasai diri.
Kita tidak mengikut roh dunia. Kita tidak memperhambakan diri kita pada dunia, pada emosi, kemarahan, iri, benci, dengki, persaingan, bahkan untuk semua kenyamanan yang hanya untuk menghabiskan semua berkat-berkat dan hanya untuk persaingan. Mari miliki kerendahan hati. Maka itulah yang dikatakan Yesus turun ke dunia menjadi manusia. Dia kaya raya. Dia menciptakan dunia segala isinya. Dan dia harus turun menjadi hamba. Dia harus turun. Dan dalam dirinya menjadi hamba. Dia tidak merasa hidup. Sampai dia mati di kayu salib. Mari kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Penguasaan diri inilah yang membuat kita akan mengalami masa-masa kelegaan di masa sukar yang akan datang. Kita tidak akan khawatir. Maka di sini dikatakan itu jika kita menderita bersama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di masa orang tidak cari Tuhan, kita tetap cari Tuhan. Di masa orang santai dan tidak suka berdoa, kita tetap berdoa. Sehingga 5 anak darah yang bodoh tertinggal, tapi 5 anak darah yang bijaksana yang selalu berdoa, minta urapan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu baca Alkitab, selalu dan mau rajin melayani. Maka kita lihat di sini minyaknya tetap ada. Maka di sini dikatakan ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan yang kita alami sekarang ini, kita ya tidak bisa keluar rumah. Iya, ada orang yang marah banget, dia bilang gara-gara lu nih ya, kalau lu jalan-jalan keluar terus, gua nih jadi disetrap di rumah lebih lama. Jadi saya ketawa, padahal dari rumah kan asik juga ya. Bisa berdoa terus tiap hari. Coba kalau nggak dibikin gini kan berdoa tiap hari. Padahal dulu saya tiap hari berdoa di sini. Dan puji Tuhan saya bisa kembali seperti itu. Adalah anugerah Tuhan. Maka di sini dikatakan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Ayat 19 inilah intinya, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendak sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tapi dalam pengharapan karena makhluk ini sendiri juga ia akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab jika kita tahu bahwa sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang kita lihat bukan pengharapan lagi sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Inilah yang dikatakan pelayanan roh. Dan Tuhan mencari orang yang percaya tanpa melihat, tapi tetap percaya. Maka di sini demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Kalau kita terus berdoa, kita terus, iya, baik lagu itu enak atau tidak, baik kita rasanya saya nggak ngerasa karena mereka konsentrasi tidak serius, kita tetap kerjakan ini karena roh melihat, Tuhan melihat kita. Karena yang akan berdoa adalah roh membantu kita. Sebab itu ayat yang saya akhiri di sini ada ayat yang dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Jadi orang yang hidup terus dikuasai Roh Kudus, nanti Roh Kudus menyelidiki
apa yang kita perlukan, yaitu bahwa sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dan semua mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Mereka dibenarkan, mereka juga akan dimuliakan. Teruslah menyembah, terus berdoa, jangan bosan. Karena ayat ini berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara, kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Ada banyak tantangan yang kita alami, tapi ingat, dikatakan di firman ini, maka kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena itu dikatakan, saya ingin baca terus. Dan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau Dia mengasihi anaknya, bahkan Yesus turun menyelamatkan kita, menanggung semua dosa kita. Saya percaya bahwa kita pasti sangat disayang oleh Tuhan. Dia mati untuk saya, Dia mati untuk Anda. Kematiannya tidak sia-sia. Tetap percaya, tetap menyembah, tetap memuji Tuhan, tetap ikut doa pujian di waktu malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa seluruh kami yang mau dipimpin Roh Kudus, Tuhan, kami akan mengalami perlindungan, berkat Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu. Engkau berkata bahwa semua masalah sudah Kau tanggung, dan kami diberikan otoritas lebih dari pemenang. Dan Tuhan melindungi seluruh keluarga, semua jemaat dan teman-teman, semua jemaat modern, teman-teman, semua yang ada. Tuhan, Engkau jamah rumah mereka. Tuhan, taruhkan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak ada sakit penyakit masuk, tidak ada roh jahat masuk, tidak ada kerugian, tidak ada Tuhan Yesus kekurangan. Tuhan memberkati, menjaga hubungan baik satu dengan lain, dan memberkati semuanya. Tuhan, di masa kami ada tinggal di rumah dan diam, biarlah kami terus merenungkan firman-Mu, kami terus berdoa. Engkau buka telinga rohani kami, buka mata rohani kami bisa mendengar dari Tuhan, kami dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Tuhan, setelah masa ini kami akan melihat ada buah-buah yang lebat, seperti Engkau katakan di dalam Yesaya 30 akan ada. Oh, padang gurun menjadi kebun buah-buah.
Di sana akan ada ketenangan dan damai. Di sana akan ada keadilan dan kebenaran. Di sana ada kebenaran, semua akan ada dalam damai sejahtera. Hidup tenang, tentram. Dan Tuhan memberkati, tidak ada lagi tekanan, aniaya. Tidak ada stres Tuhan. Karena Engkau berkata, di mana ada orang-orang akan datang benar. Dan Tuhan, Engkau berkata bahwa sapi dan keledai dapat pergi, dapat bebas, karena mereka menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Tidak lagi merasa tertekan dan ketakutan, karena Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau memberkati semua Tuhan, teman-teman dan semua mereka yang ikut Tuhan. Taruhkan tanganmu di kepala mereka dan jamah dan berkati Tuhan. Dengar doa mereka. Dan sebentar mereka akan kembali pulang. Sami dan kantor tibakan di rumah dengan selamat. Kumpul dengan keluarga mereka. Dan semua yang ada bisa beristirahat. Dan sewaktu kami tidur, Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memulihkan. Engkau menyembuhkan. Engkau juga mengadakan semua keperluan mereka. Dan saat bangun pagi, kami melihat semua sehat, diberkati, bahagia, penuh sukacita. Dan tidak ada kuasa yang membuat stres. Kami coba berdoa Tuhan dalam nama Yesus, supaya Aan sembuh Tuhan. Tidak sakit panas dalam nama Tuhan Yesus. Dan Aan pulih, sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua seisi rumah anak-anak. Dijaga, diberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus Engkau datang kali yang kedua. Adalah cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Persekutuan yang manis, yang indah, yang erat, bahkan yang intim dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu yang dimeteraikan dengan darah-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati Tuhan, percepatan berkat-Mu dinyatakan, dan perlindungan dari-Mu Tuhan. Malaikat menjaga seluruh rumah mereka keluar masuk dan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.